Tidak. Setelah itu kita akan menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila untuk menumbuhkan rasa nasionalisme. Setelah itu kita akan melakukan tepuk semangat. Apakah sudah bisa? Sudah. Baik, kita mulai. Tepuk semangat. Semangat. Baik, bisa duduk di tempat kalian lagi ya. Iya, Bu. Nah, jadi hari ini kita akan menyimak video cerita berpetualang di Sabana Sumba supaya kita dapat mengidentifikasi informasi penting seperti tokoh, latar, dan peristiwa yang ada di video itu. Selanjutnya kita akan menyimak cerita dari ibu guru, yaitu mencari makan di hutan. Yang di akhir kegiatan kita akan menunturkan kembali isi cerita mencari makanan di hutan secara lisan dengan kultur. Nah, sudah siapa kalian untuk belajar hari ini? Siap. Nah, sebelumnya ibu ingin bertanya, pernahkah kalian mendengarkan sebuah cerita? Pernah. Nah, saat mendengar sebuah cerita, bagian mana yang paling kalian perhatikan? Tokohnya. Nah, bisa peristiwa atau pesannya ya. Lalu, mengapa sebuah cerita perlu disampaikan secara runtut dari awal hingga akhir? Biar tidak membingungkan. Biar tidak bingung. Nah, setelah itu kita akan menyimak video cerita di berpetualang di Sabana Sumba. Perhatikan dengan baik ya. Iya, Bu. Nah, jadi di video tersebut adalah sebuah teks narasi. Teks narasi itu adalah jenis teks yang mengisahkan suatu peristiwa atau kejadian berdasarkan kronologis atau urutan waktu yang bersifat fiksi atau imajinasi maupun non-fiksi atau nyata. Nah, jenis teks narasi itu ada dua, yaitu teks ekspositori, yaitu non-fiksi, itu mengisahkan kejadian yang nyata yang dialami oleh karakter. Contohnya cerita biografi, kisah petualangan, dan lain-lain. Lalu yang kedua, teks narasi sugestif atau fiksi, itu teks yang berbentuk fantasi yang berasal dari imajinasi pengarang. Contohnya novel, cerpen, naskah drama, dan lain sebagainya. Lalu struktur teks narasi itu ada 4, yaitu yang pertama ada orientasi, itu mengenal cerita, memberikan konfirmasi latar belakang tokoh, tempat, dan waktu. Lalu yang kedua itu ada komunikasi, itu berisi masalah atau konflik yang mulai terjadi hingga pada akhirnya mencapai puncak konflik atau klimaks. Biasanya ini yang bagian paling seru dalam cerita teks naratif. Yang ketiga ada resolusi, menunjukkan akhirnya keturunan konflik, di mana solusi atau penyelesaian masalah mulai terlihat. Dan yang terakhir ada kode. Bagian ini berisi pesan moral atau amanat dari kisah yang disampaikan. Kode bisa opsional ya, dan tidak wajib ada. Lalu unsur-unsur teks narasi itu ada tema. Tema itu gagasan pokok pikiran dari sebuah cerita. Lalu ada latar. Latar itu bisa latar tempat, waktu, dan suasana. Itu yang ketiga yaitu ada tokoh. Tokoh itu dibagi menjadi 3. Ada tokoh utama atau protagonis, tokoh lawan atau yang jahat biasanya itu dinamakan antagonis, dan tokoh pembantu atau pendukung yaitu tritagonis. Dan kemudian ada alur. Alur itu pola penyampaian rangkaian peristiwa, bisa maju, mundur, atau gabungan. Dan yang terakhir ada sudut pandang. Sudut pandang itu ada 3, yaitu orang pertama bisa aku atau saya. Lalu yang kedua, sudut pandang yang kedua itu ada kamu atau engkau. Dan sudut pandang yang ketiga itu bisa dia, ia, atau nama tokoh. Nah, dari video yang sudah kita tonton, siapa saja tokoh yang muncul dalam cerita berpetualang di Sabana Sumba? Takut dan aman. Dan di manakah tempat berpetualang itu berlangsung? Sabana Sumba. Sabana Sumba. Nah, setelah kalian menyimak video tadi, kita akan mengerjakan lembar kerja peserta didik. Dan di sini ada menganalisis pertanyaan, bisa untuk menggaris jawaban yang benar ya anak-anak. Iya, Bu. Ibu beri waktu selama 10 menit. Apakah sudah selesai? Sudah. Nah, selanjutnya Ibu minta kalian untuk menyimak Ibu bercerita, yaitu mencari makan di hutan. Simak baik-baik ya anak-anak. Iya, Bu. Nah, mencari makanan di hutan
beruang kecil si beruang coklat yang bijak. Baru saja bangun dari tidur panjang mereka, perut mereka mulai berbunyi pelan, tanda bahwa waktunya mencari makan. Nana, aku lapar. Ayo kita cari madu atau buah hari ini. Baik Sinta, tapi kita harus mencari dengan hati-hati. Lebah tidak suka jika sarannya diganggu. Mereka berjalan pelan menuju hutan. Burung-burung berkicau riang dan sinar matahari menembus celah pepohonan. Di antara semak belukar, mereka menemukan beberapa semak beri yang penuh buah merah ranum. Wah, lihat Nana, banyak sekali buah beri di sini. Bagus sekali. Ayo kita kumpulkan bersama-sama. Nanti kita bagi rata ya. Sinta mengangguk dan segera memetik buah beri dengan semangat. Nana membantu memisahkan buah yang matang dan yang belum. Tidak lama kemudian, keranjang kecil mereka sudah penuh dengan buah yang segar. Keranjang kita sudah penuh Nana, tapi aku masih ingin mencari madu. Aku dengar lebah suka membuat sarang di pohon besar dekat sungai. Boleh, tapi kita harus sopan pada lebah. Jangan ambil terlalu banyak madu, cukup untuk kita berdua saja ya. Mereka berjalan menuju sungai. Benar saja, di salah satu pohon besar, tampak sarang lebah menggantung. Suara dentuman lebah terdengar dengan lembut. Nana mengajarkan Sinta cara mengambil madu dengan hati-hati agar lebah tidak marah. Wah, madunya harum sekali Nana. Iya, ini makanan kesukaan kita. Tapi ingat, jangan ambil terlalu banyak dan kita harus berterima kasih kepada lebah karena mereka sudah berbagi. Setelah mendapatkan sedikit madu, mereka duduk di tepi sungai. Sinta menuangkan madu ke atas buah beri dan mereka makan bersama dengan gembira. Ini enak sekali Nana. Hari ini aku belajar kalau mencari makanan lebih mudah kalau kita bekerja sama. Benar Sinta, dan yang paling penting kita tidak serakah. Alam akan terus berbagi kalau kita menjaganya. Angin berhembus lembut dan daun-daun menari di udara. Dua beruang itu tersenyum bahagia menikmati hasil kerja mereka sendiri. Hari itu menjadi hari yang manis, hari di mana mereka belajar tentang kerjasama dan rasa syukur. Nah, aku sudah paham anak-anak? Sudah. Nah, setelah menyimak cerita dari Ibu minta kalian mengerjakan lembar kerja peserta didik yang kedua. Bisa didiskusikan dengan teman sebangku ya. Iya, Bu. Apakah sudah selesai? Sudah. Nah, siapa yang ingin maju? Saya. Baik, Mbak Salisa. Saya Salisa, perwakilan dari kelompok 1. Pagi itu matahari bersinar cerah di hutan pinus yang sejuk. Dua ekor beruang bersahabat, Sinta si beruang kecil yang ceria dan Nana si beruang coklat yang bijak. Baru saja bangun dari tidur panjang mereka, perut mereka mulai berbunyi pelan bahwa sudah waktunya mencari makan. Nana, aku lapar sekali. Ayo kita cari madu atau buah hari ini. Baik Sinta, tapi kita mencari dengan hati-hati. Lebah tidak suka kalau sarangnya diganggu. Mereka berjalan pelan menyusuri hutan. Burung-burung berkicau riang dan sinar matahari menembus celah pepohonan. Di antara semak belukar, mereka menemukan beberapa semak beri yang penuh buah merah. Wah, lihat Nana, banyak sekali buah beri di sini. Bagus sekali. Ayo kita kumpulkan bersama-sama, nanti kita bagi rata ya. Sinta mengangguk dan segera memetik buah beri dengan semangat. Nana membantu memisahkan buah yang matang dan yang belum matang. Dijawablah kemudian, keranjang kecil mereka sudah penuh dengan buah segar. Keranjang kita sudah penuh Nana, tapi aku masih ingin mencari madu. Aku dengar lebah suka membuat sarang di pohon besar dekat sungai. Boleh, tapi kita harus sopan pada lebah. Jangan ambil terlalu banyak madu, cukup untuk kita berdua saja. Mereka berjalan menuju sungai. Benar saja, di salah satu pohon besar tampak sarang lebah menggantung. Suara dengan lebah terdengar lembut. Nana mengajarkan Sinta cara mengambil madu dengan hati-hati agar lebah tidak marah. Wah, madunya harum sekali Nana. Iya, ini makanan kesukaan kita. Tapi ingat Sinta, kita harus berterima kasih pada lebah karena sudah berbagi. Setelah mendapatkan sedikit madu, mereka duduk di
tepi sungai. Sinta menuangkan madu ke atas buah beri dan mereka makan bersama dengan gembira. Ini enak sekali Nana. Hari ini aku belajar kalau mencari makanan lebih mudah kalau kita bekerja sama. Benar Sinta. Dan yang paling penting, kita tidak serakah